Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati SIPM PPM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman dari kelas 2B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Hermalia Putri dengan NIM 66612000105. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama sistem informasi, kedua organisasi publik, yang ketiga hardware, software, jaringan database, big data, keamanan sistem, keempat bisnis proses re-engineering, dan yang kelima inovasi society 5.0. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi. Menurut Wikipedia, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen sistem informasi. Biasanya digunakan merujuk pada interaksi orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Yang kedua, pengertian dari organisasi publik. Organisasi publik menurut Mahsud Muhammad adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status kependudukan. Sistem informasi di sebuah organisasi publik yang saya ambil untuk UAS kali ini adalah aplikasi Kuposinaja dari PT Pos Indonesia. Selanjutnya adalah hardware. Hardware merupakan semua bagian fisik komputer atau perangkat keras komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Hardware pada sistem PT Pos Indonesia adalah menggunakan smartphone, komputer atau laptop, uang, dan barang yang akan dikirim. Software merupakan istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, atau bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software yang digunakan pada PT Pos Indonesia adalah aplikasi Kuposinaja. Bila menggunakan browser, maka aplikasi browser yang dipakai seperti Chrome atau Microsoft Edge. Jaringan merupakan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Jaringan yang dipakai dalam menjalankan aplikasi Kuposinaja adalah Local Area Network di rumah pengirim barang ataupun di gedung PT Pos Indonesia, dan Metropolitan Area Network untuk menghubungkan data dari tiap kota yang melakukan pengiriman. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Database dalam aplikasi Kuposinaja adalah data akun pribadi, username, password, dan riwayat pengiriman yang kita lakukan. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis, yang terdiri dari volume ukuran data, velocity kecepatan pengiriman data, variety jenis data, value nilai sebuah data, dan veracity kebenaran data. Big data dalam aplikasi Kuposinaja adalah data dari rekapan pengiriman atau penjemputan dan rekapan data barang yang telah dikirim dan diterima. Keamanan sistem merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan sistem dalam aplikasi Kuposinaja adalah dengan menggunakan password, kode pengaman, CAPTCHA, kode OTP, dan verifikasi ulang petugas loket. Yang keempat, BPR. BPR merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. BPR PT Pos Indonesia adalah perubahan pengiriman atau penjemputan paket secara online dan pembayaran melalui aplikasi. Ini mempengaruhi kemudahan bagi pelanggan yang awalnya harus mengantri untuk mengirim paket, kini bisa dilakukan di mana saja secara mobile. Dengan QOB, pelanggan dapat melakukan sendiri entry pengiriman barang. Petugas loket hanya perlu mengecek kode entry QOB, menjadikan antrian tidak lama dan lebih efisien. Adapun BPR lainnya yaitu layanan pengiriman surat dan paket seperti Q9 Plus, Q9 Same Day Service, QCOM, Pos Express, dan Pos Kilat Khusus. Pengecekan tarif pengiriman surat dan paket, pelacakan kiriman, online booking untuk order pengiriman surat dan paket, COD atau cash on delivery, pick up kiriman surat dan paket oleh pasukan Oranger. Yang selanjutnya adalah yang kelima, inovasi Society 5.0. Dari Society 5.0 kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih modern, mengikuti perkembangan teknologi seperti mengganti sapu,
menggunakan robot untuk membersihkan rumah. Society 5.0 menjadikan teknologi sebagai bagian dari manusia dalam membantu untuk menjalani kehidupan. Semua akan menjadi mudah dengan menggunakan artificial intelligence yang mempercepat dalam mendapatkan hasil yang sudah jadi dengan robot ataupun internet agar lebih praktis dan otomatis. Pada PT Pos Indonesia, peluncuran aplikasi Kuposin Aja dan QOB menggantikan cara tradisional yang mengharuskan kita pergi ke kantor pos dengan hanya melakukan pengiriman bisa dari rumah kita masing-masing dan tidak perlu mengantri yang menjadikannya lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.